Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Isu reshuffle memang memicu gesekan atau perbedaan pendapat di partai-partai koalisi. Kita coba lihat bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, di situ bisa dimunculkan bagaimana Muhaimin bereaksi. Muhaimin mengatakan silahkan reshuffle kabinet dalam tanda kurung asal nggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB bisa Ukraina lawan Rusia nanti. Masa PAN lawan PKB. Nah, itu dari Muhaimin. Dan kemudian disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melalui video. Bisa diputar bagaimana Bang Zul merespon Caimin. Bisa dimunculkan? Ya, itu adalah respon dari PAN, kira-kira memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Muhaimin Iskandar. Coba bisa didengar sekarang. Jadi kalau soal reshuffle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden ya. Saya kan mantan ketua MPR, sekarang wakil ketua MPR, nggak urusan kita ngatur-ngatur, ya, paket kita apa ya kan? Itu hak penuhnya presiden lah ya. Oke, Bang Jasil, Mas Jasil. Jadi ini Ketua Umum terkesan begitu reaktif ya, agak cemas kehilangan kursi kabinet sampai bilang akan terjadi Ukraina lawan Rusia. Ini political joke atau memang kekhawatiran sih? Cara pandang kita saja yang reaktif. Karena Pak Muhaimin, coba baca Pak Muhaimin itu marah atau bercanda? Nah, bercanda atau marah? Kita pikir lebih banyak bercanda. Oh, bercanda ya? Karena apa hubungan Rusia sama Ukraina dengan reshuffle? Karena apa? Yang pertama PKB paham betul sejak masuk dalam koalisi itu menempatkan menteri bukan dalam jatah bagi-bagi kursi, tapi PKB masuk di situ untuk bersama-sama membantu apa yang menjadi visi presiden. Sama sekali tidak ada komitmen bagi-bagi kursi dan kami tahu persis. Menteri itu urusan prerogatif presiden. Nah, persis kan karena di beberapa waktu Pak Muhaimin ada isu terkait reshuffle ya tentu Pak Muhaimin bercanda lah. Silakan aja. Kalau PAN masuk dari awal kita mensilakan kalau Pak Presiden mempersilakan masuk. Ya. Asal soal geser kursi PKB itu kan biasa dilakukan juga oleh presiden kalau itu haknya kan. Oh, jadi bukan hanya PKB, partai yang lain juga bisa. Tapi PKB oke-oke aja seandainya kemudian kursinya dimasukin PAN gitu. Bukan, kalau kursinya beda dong. Oh, beda. Oh. Masa banyak kursi yang lain. Kursi yang lain. Tuh, ya jangan bertukar-tukar begitu. PKB akan lebih senang kalau ditambah. Oh. Kalau dikurangi jangan, kan lebih fair. Oh, jadi kalau PAN mau masuk silakan. Gitu. Oh, tapi jangan kursinya PKB bila perlu kursinya PKB ditambah gitu ya? Ya jangan, kan masih banyak kursi yang lain. Saya pikir itu normal saja. Normal. Jadi joknya Ketua Umum itu kalau diambil bisa jadi perang gitu ya? Pak Jokowi oke. Ya, Mas Jasil. Jadi kalau seandainya kursinya PKB diambil oleh PAN, ya tadi ya metafornya Ketua Umum menjadi Ukraina lawan Rusia gitu ya? Ya Pak Muhaimin tahu betul, Pak Jokowi tahu betul. Tahu betul nggak akan ngambil PKB? Tahu betul apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Oh. Terkait dengan, jadi nggak mungkin itu dilakukan oleh Pak Presiden. Makanya bercanda dengan PAN yang mau masuk, kan nunggu-nunggu loh PAN ini sebenarnya. Oke. Sebagai teman koalisi kita juga silakan masuk kok nggak masuk-masuk. Oh. Pak Muhaimin bilang ya kalau masuk jangan ambil kursi kita dong. Iya, kursi yang lain ya. Oke, kita coba lihat ya. Bagaimana sebenarnya komposisi kursi di kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya, bisa ditampilkan grafisnya itu adalah menteri-menteri dari non partai politik ya, kelompok profesional ada 19 kursi, dari PDIP 4 kursi, dari Nasdem 3 kursi, dari Golkar 3 kursi, PKB 2 kursi, Gerindra 2 kursi, P3 1 kursi. Kursinya terbatas hanya 34 sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Mbak Wiwi, jadi kalau lihat
ini ada tarik ulur soal reshuffle, memang juga mempertimbangkan keseimbangan dalam kabinet dalam konteks tadi ya partai-partai politik ya Mbak Wiwi ya? Iya, komposisi yang ditayangkan tadi menunjukkan bahwa menteri-menteri yang bukan dari partai kan ada 19 ya. Yang politisinya ada 15 ya. Yeah. Berarti memang kalau dipertimbangkan itu menggeser atau menggusur gitu kan, kalau menggeser kan masih dapat kan gitu, tapi menggusur berarti mengganti itu lebih tidak riski kalau yang tidak dari partai politik. Nah itu mungkin yang membuat Pak Jokowi harus mempertimbangkan baik-baik dan melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai gitu kan, apalagi Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai kan gitu. Nah, ini yang dipertimbangkan betul masa-masa kalau menggeser orang-orang dari tentu menteri yang dari partai politik. Apakah itu yang menjadi ganjelan selama ini ya sehingga Pak Jokowi kurang leluasa. Belum apa-apa sudah dikasih warning tadi, ya. Ukraina Rusia diberikan satu peringatan dari ketua umum PKB, satu contoh meskipun sense of humornya ada ya, mungkin nadanya nada sambil bergurau tapi itu ada pesan politiknya yang paling dalam kelihatannya gitu ya, tidak mau dikurangi gitu ya, silakan mengurangi yang lain gitu. Jadi kalau yang paling tidak berisiko mengganti menteri yang dari kalangan non partai politik ya Mbak Wiwi ya? Kalau menurut saya ini taruhan bagi Pak Jokowi. Kan sudah mengatakan sejak awal saya akan nothing tulus di periode kedua ini. Karena periode kedua ini janjinya adalah melanjutkan apa yang belum terwujud di periode pertama. Lah itu yang harus betul-betul dilunasi. Ya. Jadi itu yang harus diimplementasikan. Jadi kalau Pak Jokowi terlalu pertimbangan banyak dengan partai politik sementara jatahnya sudah cukup ya, kalau PKB kan berapa ya? Saya nggak tahu. Ada 4 atau 3 kan gitu ya. PDIP ini kan partai besar gitu ya. Tapi berapa orang kan gitu. Jadi menurut saya proporsional saja. Seperti di eranya Pak SBY kan seperti itu ya. Jadi ada leading partainya, lalu kalau yang ini berapa dan sebagainya. Karena yang utama dipertimbangkan oleh Pak Jokowi seharusnya bukan sekedar memuaskan partai, tapi memuaskan rakyat ini loh. Kan, ya. Rakyat belum puas ini, jangan partai saja gitu kan. Itu yang penting. Baik, Mas Mustafa Kamal. Jadi kalau dari posisi PKS melihat menteri-menteri Jokowi yang tadi menurut Bung Masinton juga sudah mulai persiapan untuk 2024, ini sebaiknya ditata seperti apa? Ya, ini Pak Jokowi memang harus menuntaskan tugasnya sampai 2024. Itu yang penting. Dan saya kira ini Pak Masinton harus kokoh nih di sini nih 2024 ini. Ya. Nah, untuk bisa menuntaskan PR-PR yang belum selesai di periode pertama, beliau harus berani mengambil keputusan sekarang. Menteri-menteri yang tidak kompeten, nah saya aja pakai istilah tidak kompeten, bukan istilah bodoh ya, saya nggak bilang bodoh. Tapi apalagi yang sudah disebut bodoh gitu, ya ini harus dicari yang kompeten dan itu banyak. Sumber daya manusia Indonesia yang baik, yang hebat-hebat itu banyak. Indonesia hebat itu. Nah saya kira saatnya inilah Pak Presiden Jokowi menunjukkan kenegarawanannya. Beliau mengambil tanggung jawab negeri ini di atas ya kepentingan politik jangka pendek. Saya kira ini saatnya buat Pak Jokowi. Saya dengan tulus ya sebagai yang di luar pemerintahan mengatakan ini. Dan ini memang tidak ada kesempatan lain, bahaya. Saya katakan negeri kita bahaya, kejengkelan sudah semakin banyak di berbagai sektor. Ini keprihatinan kita bersama. Ya, sebuah masalah-masalah meledak di sana sini. Dan sudah kalah dengan pasar. Ya, pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini sudah kalah dengan pasar berkali-kali. Disaksikan oleh rakyat-rakyatnya jengkel. Kalau kalah juga dalam mengatasi pemerintahannya sendiri. Presiden sedang berbicara pada siapa? Ada tetangga saya mengatakan Pak Jokowi sedang bicara pada presiden.
Itu tetangga saya tuh, ibu rumah tangga. Oke, baik, Bung Mustafa. Bung Masinton, Ya. jadi ini kan masih ada sisa waktu 2 tahun ya? Ya. Masih sisa 2 tahun dan janji-janji kampanye di Nawacita 1 dan Nawacita 2 kan juga masih banyak yang belum terlunasi ya. Dan dalam periode yang singkatnya apa yang harus dikerjakan oleh Presiden Jokowi agar semuanya bisa selesai, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.